Baik Tribuners, informasi selanjutnya, Tribuners saat ini kita akan beralih mengenai update kasus dari pembunuhan Ilham Pradipta yang terus dilakukan penyelidikan oleh pihak terkait, yakni kepolisian. Di mana dalam hal ini, Tribuners, keluarga dari almarhum Ilham Pradipta, kaca Bank BUMN ini ingin pelaku dicerat dengan pasal pembunuhan berencana. Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi kasus penculikan berujung kematian Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun, yakni Kepala Cabang atau Kacap Pembantu Bank BUMN. Rekonstruksi telah digelar di halaman Polda Metro Jaya Jakarta pada Senin 17 November 2025. Dalam rekonstruksi ini sebanyak 17 tersangka hadir dan telah melakoni reka ulang adegan kejadian sebanyak 57 adegan. Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi kasus penculikan berujung kematian Muhammad Ilham Pradipta yang telah dilakukan pada hari Senin kemarin. Dan pihak keluarga dalam kesempatan tersebut juga turut menyaksikan secara langsung adegan demi adegan, mulai dari Ilham Pradipta diculik lalu dibuang ke tanah kosong di Kabupaten Bekasi. Kuasa hukum keluarga korban yakni Tati Suryati mengatakan rangkaian aksi para pelaku ini menunjukkan jelas bahwa adanya keinginan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Dan Tati menyebut pihak keluarga korban menuntut agar para pelaku dijerat dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana. Sementara penyidik Polda Metro Jaya sebelumnya mempersangkakan para tersangka ini dengan pasal penculikan dan penganiayaan. Namun setelah dalam rekonstruksi yang dihadiri oleh keluarga korban untuk memberikan dukungan kepada Polda Metro Jaya ini, kakak korban Taufan Maulana menilai dari rekonstruksi yang dilakukan semakin jelas dan menguatkan dugaan unsur kesengajaan. Dan Taufan ini juga beranggapan dalam penyiksaan serta penganiayaan yang dilakukan sang adik, maksud kami yang dilakukan terhadap sang adik itu sangat begitu sistematis. Taufan meyakini siapapun dalam kondisi seperti sang adik dalam waktu tersebut kemungkinan kecil dapat bertahan hidup. Dan Taufan mengatakan sulit untuk mengatakan tidak ada unsur mens rea dalam kasus ini, rangkaian perencanaan yang matang dan panjang serta tidak ada upaya penyelamatan kepada almarhum yakni sang adik. Dalam kasus ini Tribuners dirinya berharap adanya keadilan dan para pelaku mesti dijatuhi hukuman seberat-beratnya agar kasus yang sama tidak kembali terulang. Dirinya juga meminta kepada media terus mengawasi proses hukum ini agar tetap berjalan dan diterapkan oleh penyidik sebelum nantinya diputus oleh hakim. Dalam kasus ini, pihak keluarga korban tetap menuntut penerapan pasal pembunuhan berencana. Karena adik kami, Eras ini diminta untuk menjemput paksa. Nah, di mana pada saat adik kami, Eras dan kawan-kawan menjemput di waktu sore, setelah penjemputan itu, penjemput dengan cara paksa itu tuh dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu. Setelah diserahkan, keempat pelaku penjemputan paksa itu. Setelah menyelidiki kasus ini, Tribuners polisi menambahkan pasal kasus pembunuhan kepada tersangka pembunuh dari Kacap Bank BUMN. Di mana dalam hal ini Tribuners, penyidik Polda Metro Jaya memastikan akan menambahkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dalam kasus penculikan yang berujung kematian terhadap Kepala Cabang atau Kacap Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta, 37 tahun. Pasal tersebut, yakni 338 KUHP berbunyi barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan hal itu disampaikan oleh Kasubdit Jatanras di Reskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim kepada wartawan saat di Polres Polda Metro Jaya.
Jakarta Selatan pada Selasa 18 November 2025. Dijelaskan bahwa dalam penyelidikan awal kepolisian menerapkan pasal 328 dan pasal 333. Kemudian berdasarkan berkas yang diajukan ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk diteliti, setelah diteliti oleh JPU, kepolisian menyebut ada petunjuk untuk menambahkan pasal 338 dan mendalami pasal 340. Dalam hal ini, AKBP Rahim juga menjelaskan bahwa penyidik saat ini sedang melengkapi seluruh petunjuk yang diberikan oleh JPU sebelum mengembalikan berkas tahap pertama. Adapun momen Ilham Pradipta ini tewas terungkap dalam rekonstruksi yang telah dilakukan pada Senin kemarin dan berdasarkan hasil visum, Ilham ini dinyatakan meninggal karena lemas akibat tekanan pada bagian leher. Serta dari hasil penyelidikan, penyidik menyimpulkan bahwa tindakan yang menyebabkan korban meninggal dilakukan oleh tersangka utama berinisial MW. Kami mulai pada hari Minggu pada tanggal 17 Agustus 2025, Saudara JP mendatangi rumah Saudara N yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Bireskrim dan Saudara N ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat Sarsang Kepala. Selanjutnya pada pertemuan tersebut Saudara JP setelah dari hasil penyelidikan kepolisian yang menyimpulkan bahwa tindakan yang menyebabkan korban Pradipta ini meninggal dilakukan oleh tersangka utama berinisial MN, dan dalam hal ini kasus kematian kaca BUMN ini menemui babak baru Tribuners, di mana kepolisian menyeret tersangka baru yakni sejumlah oknum TNI. Dalam hal ini Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan sejumlah oknum TNI dalam kasus ini sebagai tersangka atas kematian Kacap Bank BUMN yakni Muhammad Ilham Pradipta, di mana para tersangka ini bertambah 1 orang. Dengan demikian ada total 3 oknum prajurit TNI yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang menggemparkan publik ini, Tribuners. Ketiga dalam kasus ini yakni ketiga tersangka yakni adalah Kopda Ferry Herianto atau FH, Serka M. Natsir atau NM, dan juga Serka Franky Yari atau FY alias Pace. Dalam hal ini, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Kolonel Infantri Doni Pramono menjelaskan bahwa penetapan tersangka tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan penyelidikan yang dilakukan polisi militer pada Selasa 18 November 2025. Doni menegaskan komitmen TNI Angkatan Darat untuk menangani kasus ini secara profesional. Dan Doni juga menyampaikan bahwa proses hukum akan terus berjalan dan seluruh oknum yang diduga terlibat sudah diamankan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Doni juga menyebut setiap pelanggaran hukuman akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pihaknya berkomitmen untuk menangani kasus ini secara profesional serta transparan. Kenapa? Taruh di situ. Udah, Pak. Belum, Bang, belum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.